Manusia kedua, manusia baik, manusia salah. Manusia baik ada salahnya, manusia salah ada baiknya. Abdul Somad ini salah, tapi sekete-sekete ada baiknya. Bapak ibu baik, tapi tetap ada juga salahnya. Salah Abdul Somad itu apa? Ceramahnya lama. Salah Abdul Somad apa? Suaranya terlalu keras menggelegar sehingga jamaah terganggu, yang sakit jantung duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sambung tali silaturahim karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Absus salam," tebarkan salam, "at'imut ta'am," kasih makanan, "wa tasilul arham," sambung tali silaturahim, nan terakhir nan keempat, wa tusalli bil laili wan nasu niyam, sembahyang. Semua yang hadir dan yang mengikuti program malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdesak-desaklah anak-anak muda nih dari atas mau menengok Ustadz Abdul Somad. Mereka mau melihat sesuai tak yang di handphone sama yang asli dilipet kain. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka sahabat Nabi berduyun-duyun menyambut, ingin melihat wajah Nabi. Salah satu yang datang berebut ingin menengok Nabi itu laki-laki namanya Husain. Siapa namanya? Husain pakai shad. Kalau pakai sin, Husain artinya elok, baik. Husain artinya tembok. Tembok, dinding. Bayangkan kalau ada orang namanya Husain, itunya jadi camat pula, jadi kepala desa, jadi anggota dewan. Yang saya hormati Pak Tembok dan Bu Tembok. Maka Husain tadi menengok dari jauh, ingin menengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau mengecek, mau memeriksa, mau melihat apakah ini nabi asli apa nabi palsu. Sebab banyak nabi-nabi palsu berkeliaran. Setelah dia tengok, dia perhatikan, tidak aku lihat di wajah-wajahnya ada tanda-tanda pendusta. Rupanya orang pendusta ini nampak dari wajahnya. Jadi tadi waktu anak-anakku menengok dari atas, hambolah mulai curiga. Iko jangan-jangan anakku nak menengok tanda-tanda dusta. Kalau orang zaman dulu, dari wajahnya itu nampak tanda dusta. Orang zaman sekarang memang wajahnya itu dusta. Tidak ada non asli wajahnya. Hidungnya dusta, dagunya dusta, pipinya dusta, namanya oplas, operasi plastik. Mudah-mudahan uang lipet kain wajahnya asli, saudara, original. Yang sudah operasi plastik tidak usah dirubah lagi, biarkan aja lah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia tengok wajah Nabi, tak ada tanda-tanda dusta, dia pun datang mendekati Nabi dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dirubah Nabi lah namanya menjadi Abdullah. Nama aslinya Husain, diganti Nabi namanya menjadi Abdullah. Yang sebelumnya dia jadi hamba harta, yang sebelumnya dia jadi hamba dunia, yang sebelumnya dia jadi hamba emas dan perak. Berubah namanya hari itu menjadi hamba Allah. Maka Nabi selalu mengasih nama yang bagus, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Nah,
Husain itu nama ayahnya Salam, maka nama lengkapnya sesudah masuk Islam namanya Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Yahudi itu siapa Buya? Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah itu asal usul Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi namanya Israel. Anak cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Kalau awak Bani apa? Bani Kampar Kiri. Ambo alhamdulillah Kampar Kiri ini sudah masuk Ambo. Masuk lipat kain, masuk ke Kuntu, sampai ke Batu Sasak. Dari Batu Sasak sampai ke Kebun Tinggi. Dari Kebun Tinggi sampai ke Batu Tilam. Masuk dari Payakumbuh. Kenapa Ustaz berani? Karena tak tahu. Kata mereka jalan paling mantap dari Payakumbuh. Rupanya orang yang off-road pun tak berani masuk. Jadi kadang hidup ni ada juga bagusnya kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, tak jadi masuk. Karena tak tahu, itulah sampai. Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, datanglah orang Yahudi. Ditanya Nabi, apa pendapat kalian tentang Husain? Husain baik, Husain mantap, Husain pendeta kami, Husain anak ulama kami, Husain keturunan baik-baik, Husain orangnya jujur, Husain orangnya amanah. Kata orang Yahudi. Lalu kata Nabi, Husain sudah masuk ke dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam. Husain sudah masuk Islam? Sudah. Namanya sudah kurubah menjadi Abdullah bin Salam dan dia sudah bersyahadat tak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Apa pendapat kalian tentang Husain? Apa kata orang Yahudi? Husain pembohong, Husain penipu, Husain penjahat, bapaknya penjahat, datuknya penjahat, nenek moyangnya penjahat. Begitulah orang Yahudi cepat berubah dari orang baik menjadi jahat karena mengikut Muhammad sallallahu alaihi. Jadi awak kau sodonya kalau bersuara sama orang Yahudi, awak kau baik apa tak baik? Tidak baik karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu ada ompek Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Tapi ada yang masuk Islam. Di antara Yahudi yang masuk Islam, inilah dia Abdullah bin Salam. Ada perempuan Yahudi masuk Islam, namanya Sofia. Sofia artinya jernih dan bening. Sofia suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya dia tengok bulan turun dan dia memangku bulan. Diceritakannya kepada ayahnya. Nama ayahnya Huyai, Sofia binti Huyai. Wahai ayahku Huyai, malam tadi aku bermimpi nampakku bulan turun dan aku memangku bulan. Huyai menempeleng anaknya Sofia, keluar darah dari mulutnya. Kenapa Huyai mengamuk? Karena Huyai tahu makna mimpi itu. Bulan itu turun di pangkuan Sofia. Maksudnya Sofia akan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad itu diumpamakan dengan bulan? Karena dunia ini gelap, dunia ini hitam, dunia ini tak nampak mana hak mana batil. Setelah datang bulan, barulah nampak mana hitam, mana putih, mana terang, mana gelap. Muhammad selalu diumpamakan dengan bulan. Itu maka Bilal tadi menyebut bulan. Al-Badru Muhammad sallu alaih. Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Badru. Badru bulan purnama. Kalau bulan sabit hilal.
Hilal itulah yang awak cari-cari potang waktu menuju Ramadan. Banyak bapak ibu yang nama hilal itu nanti dicari sekali lagi waktu mau Idul Fitri. Hilal kok 2 kali dicari uang setahun. Pertama waktu mau Idul Fitri, kedua waktu mau bulan Ramadan. Kalau bulannya sabit namanya hilal, kalau bulannya bulat namanya badar. Memangku bulan berarti menikah dengan bulan purnama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al badru alaih, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badru, sudah datang bulan purnama. Sofiyah masuk Islam, perempuan Yahudi. Abdullah bin Salam masuk Islam, laki-laki Yahudi. Jadi sejak zaman Nabi ada orang Yahudi masuk Islam. Ini membuktikan orang yang mengatakan semua agama benar itu salah. Karena kalaulah orang Yahudi mau masuk Islam, pastilah kata Nabi, kau mau masuk Islam? Iya, tak usah masuk Islam, semua agama benar. Buktinya Nabi mengislamkan Sofiyah, buktinya Nabi mengislamkan Abdullah bin Salam. Nabi berkirim surat kepada Raja Persia, Nabi berkirim surat kepada Raja Muqawqis Mesir, Nabi berkirim surat kepada Raja Heraklius Romawi, gubernur yang ada di negeri Syam. Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Abdullah bin Salam masuk Islam dan dia mendengar hadis dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadisnya yang akan kita kaji malam ini. Balik dari Masjid Al-Mizan lipat kain, ditanya sama orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Entah ndak ingi emode banyak orang. Yang disampaikannya hadis dari orang Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ini hadis pertama yang ku dengar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam. Apa kata Nabi waktu itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada 4 pesan Nabi. Yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam. Makanya kalau berjumpa 2 orang, satu dari Pekanbaru, satu dari Lipat Kain, berjumpa 2 orang, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling banyak sawitnya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling bagus mobilnya, bukan yang paling putih kulitnya. Yang paling mulia adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini mentang-mentang ustadz tak mau ucapkan salam, nunggu jamaah mengucapkan salam. Tak, ambo kalau bersuara sama jamaah, ambo dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Tapi kalau sama anak gadis enggak. Awak ucapkan salam. Dalam ucapan salam ada 3 doa. Assalamualaikum, selamat nyawamu, selamat anakmu, selamat kampungmu, selamat rumahmu, selamat badanmu, selamat hidupmu, selamat matimu. Assalamualaikum warahmatullah, Allah merahmatimu, dicurahkannya kasih sayangnya kepadamu. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tarawihmu. Kau masuk surga bukan karena witirmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena kau bangun masjid besar. Masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita sholat tarawih? Sholat tarawih untuk mencari rahmat Allah. Sholat tahajud untuk minta rahmat Allah. Membangun masjid supaya turun rahmat Allah. Baca Quran supaya turun rahmat Allah. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum tur'amun, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat banyak-banyak, tarawih 20 rakaat, tambah 3, 23 rakaat, satu malam 23 rakaat. Malam ni karena Ustaz Somad datang jadi seboleh. Jangan lupa beko balik ke rumah tambah lagi.
Jangan sampai beko ditanya Allah Subhanahu wa taala, catatan tarawih orang lipat kain. Malam pertama 23, malam kedua 23, malam ketiga 23, malam keempat 23, malam kelima 23, malam keenam seboleh. Bolehkah nanti pulang ke rumah sholat tarawih lagi? Boleh. Tapi tadi udah ditutup dengan witir. Sholat witir bukan berarti menutup. Boleh sholat sunat lagi sesudah witir. Nanti balik ke rumah, mau sholat baru tidur boleh, atau tidur dulu baru sholat boleh. Lalu kemudian sholat tambah lagi, genapkan. Setelah itu barulah makan sahur. Yang membuat alhamdulillah, yang tak membuat ya enggak apa-apa. Salat sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tarawih? Mengapa kita witir? Mengapa kita bangun masjid? Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di antara dua sujud, 8 kita minta, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Rabbighfirli warhamni wajburni, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni. Apa pula lupa. 8 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang tak ingat. Pertama minta ampun, Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni, rahmati aku. Kalau ada orang mati, itu juga kita mintakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Maka ketika orang Islam berjumpa, yang pertama dia mintakan salam, yang kedua dia mintakan warahmatullah, turun rahmat Allah kepada engkau. Yang ketiga barulah dia minta wabarakatuh, berkah sawitmu, berkah gotahmu, berkah pasar lipat kainmu, berkah kampungmu. Kampung lipat kain inilah negeri yang paling berkah, betul. Rumah adatnya godang, masjidnya godang, jamaahnya banyak, AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4. Segodang-godang kulkas AC. Barokah rezekinya. Banyak orang punya sawit pakai narkoba. Banyak orang punya sawit mabuk sakau diskotik. Banyak orang punya sawit buat maksiat dosa. Tapi orang lipat kain punya sawit, negerinya aman, damai, masjidnya besar, adat bersedi sarak, sarak bersandi kitabullah, anak-anak dididik dalam keadaan salam, rahmat, dan barokah. Mudah-mudahan barokah ini kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Nenek mama didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Alim ulama menunjuk ajar kita mana baik mana buruk, baik untuk akhirat, baik untuk dunia. Adat bergabung dengan ulama, ulama menunjukkan akhirat, nenek mama menunjukkan adat istiadat. Adat istiadat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah, dijelaskan oleh sunnah Rasulullah, berjalan seiring bersama. Dari mana Ustaz nampak? Nampak tadi waktu buka puasa. Nenek mama, alim ulama, camat, kapolres, kapolsek, babinsa. Ampun nampak tulisan itu sesudah berbuka. Sebelum berbuka nak nampak kolam tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri orang Islam? Kalau dia jumpa yang pertama keluar dari mulutnya adalah salam. Hari ini orang Islam yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Dari mulai harimau sampai itik sampai ayam semua keluar. Nauzubillah. Di bulan Ramadan inilah kita diajar untuk supaya yang keluar dari mulut kita ini semuanya salam. Besok jam 12 siang ada orang yang mengajak bapak ibu berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, mengamuk, menunjuk yang tidak baik, mengajak berantem, mengajak berkelahi. Dilawan atau diam?
Nabi mengatakan diam. Yang mau ikut Nabi silakan. Apa kata Nabi? In syatamahu ahadun, kalau ada yang mengajak berkelahi, caci maki, sumpah serapah, falyaqul, hendaklah dia menjawab, inni shaim, ambo puaso. Berani kamu sama saya? Ambo puaso. Kalau wa angsur beko sudah bubuko, tiba gitu. Islam ini agamanya tidak membawa-bawa nama orang. Islam tidak dikatakan Muhammadinism, agama Muhammad. Islam tidak membawa-bawa tempat. Islam tak bawa-bawa Makkah Madinah. Islam yang dibawanya adalah salam. Islam diambil dari kata aslama, yuslimu, Islam, salam, damai, keselamatan. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari mulutnya, selamat orang lain dari lidahnya, selamat dari cakaran tangannya. Tangan saya tak pernah menempeleng Pak Ustadz, tangan saya tak pernah menjewer Pak Ustadz, tangan saya tak pernah menyentil Pak Ustadz, tangan saya tak pernah meninju Pak Ustadz, tangan saya tak pernah memukul Pak Ustadz. Memang tanganmu tak pernah memukul, tapi tanda tanganmu meluluh lantakkan hutan kami. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain dari tangannya. Makanya tangan ini nanti akan bercakap di akhirat. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baca tiap malam. Tapi malam Jumat Pak Ustadz, kalau tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup Pak Ustadz, mati aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan awak, Tuhan yang awak sembah, Tuhan yang awak sembah itu namanya Assalam. Mano assalam? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam. Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz sampai habis. Mano ya Somad? Iko bukan asal-asal ditulis kok anak ambo, anak Ustadz Somad. Iko ditulis supaya anak-anak hafal. Mereka tahu nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama nan elo-elo. Fad'uhu biha. Kalau berdoa panggillah Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Ya Salam itu artinya engkau yang memberikan keselamatan. Ya Salam. Ini banyak orang nyebut ya salam asal anak gadis lalu. Ya salam. Itu bukan ingin Allah, itu mengejek-ejek Allah. Ya salam nengok gulai baung, gulai sampodeh baung. Ya salam. Ya salam itu artinya ya Allah, engkau memberikan keselamatan kepada kami. Maka selesai salat awak panggil ini. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dilipat kain dengan keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Selesai yang pertama 20 menit. Ustaz kok tahu? Itu ada jam. Itulah guna jam tu dipasang di muka supaya ustaz tahu inyolah ceramah berapa menit. Ini kadang beberapa masjid ada jamnya tapi mati. Ditengok ustaz, nak ubah-ubah. Tengok apa? Ambo ceramah di Pekanbaru, ndak ada dipasang orang tu jam. Dipasangnya lampu di atas meja kok. Lampu merah, kuning, hijau.
Tet kasih. Apa kok? Abi waktu biang. Pesan yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Apa tanda kau orang Islam? Cakapnya salam, tangannya salam, perbuatannya salam, otaknya salam, hatinya salam. Itulah orang Islam. Betul? Siapa yang bilang tidak betul? Setan. Dan kedua, at'imut ta'am, bagi makanan. Sesudah salam, at'imut ta'am, bagi makanan. Begitu Abdul Somad sampai ke Aceh, langsung at'imut ta'am. Wow. Biasa di tempat lain awak gulai satu mangkuk ramai-ramai, disiko untuk ambo surang. Kasih kurma, kasih semangka, kasih ini, at'imut ta'am. Ambo makan seketeknya. Rupanya dibungkuikan pakai rantang. Itu hebatnya orang lipek kain. Kau daerah lain perlu meniru. At'imut ta'am, kasih orang makan. Kami di Pekanbaru membuat 100 paket buka bersama gratis setiap sore di masjid, apa namanya Bu ya? Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu dari Pekanbaru, dari kota Pekanbaru arah mau ke Duri, jumpa simpang yang banyak belok-beloknya, banyak uang tersosek di situ, namanya simpang bingung. Ambo pun beberapa kali di situ salah. Padahal awalnya berdoa ihdinas siratal mustaqim. Sampai di situ salah belok, belok kiri, masuk terus ke dalam. Maka di situ ada buka bersama gratis 100 paket setiap sore. Duitnya dari mana? Dari iklan jamaah dimanapun berada. Anda mau mensupport buka bersama gratis, jangan lupa kirim ke nomor rekening berikut ini. Tapi dilipat kain tidak ada iklan. Kenapa? Karena masyarakatnya suka berinfak, bersedekah. Sanggup kasih nasi, antar nasi. Itu tenda besar. Ambo tengok tadi ada tenda. Di bawah tenda ada minuman, ada makanan. Entah hari ini saja, wallahu a'lam. Ini jalan lintas. Banyak orang dari Teluk Kuantan mau ke Pekanbaru, macet terlambat. Ada orang Pekanbaru mau ke Sumatera Barat, lewat, ditengoknya masjid besar. Dia sedang musafir, minuman tak ada, makanan tak ada, ditengoknya masjid besar. Masjid besar, mudah-mudahan ada buka gratis. Dia belok, nampaknya air putih. Allahumma lakasumtu, meleleh di tenggorokannya. Meleleh juga ke alam barzah, emak, ayah, datuk, nenek, alim ulama, cerdik pandai, datuk-datuk awak yang sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk berbagi sedekah. Ibu yang punya anak 5, suaminya 1, di rumah 7, ibu 6, suami 1, anak 5, 7 orang. Pak, budget anggaran belanja kita bulan Ramadan ini bertambah. Kenapa bertambah? Makanan kita kan sedikit. Biasa makan 3 kali, sekarang cuma 2 kali. Sahur, berbuka. Kenapa bertambah? Karena kita tambah budget 7 jadi 14. Untuk apa? Kita berbagi untuk tenda Masjid Al-Mizan, supaya kalau musafir lalu dia lewat lalu lalang, letakkan kolak pisang, letakkan nasi, letakkan kerupuk, letakkan ikan, letakkan air putih, letakkan teh manis es, supaya musafir dapat lalu. At'imut ta'am, kasih makan, mengantar makanan jam 6 sore, jangan kasih makanan jam 11 malam. Pergi antar bubung kacang hijau ke tempat anak yatim jam 10 malam. Dimakan di anak yatim, masam. Dimakannya jam 11, jam 12 mati. Dibawa ke rumah sakit, deteksi, dia apa? Covid gitu. Apa lo Covid? Lah jole kolak basi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bulan Ramadan ini adalah bulan bersedekah. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim,
maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa, yang sudah memberikan bukaan puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Alhamdulillah. Yang belum membuat, menabung, pelit, kikir, bakhil, lalimu hari kau makan ikan asin aja. Demi untuk apa? Untuk ganti gorden baru, untuk toples baru, untuk kue hari raya. Ingat, malaikat maut datang belum tentu di akhir Ramadan. Bila jasa jadi suknya datang, mati awak. Maka bersedekah, sedekah, sedekah. Bagikan. Ini bukan pesan Abdul Somad. Pesan yang kedua adalah at'imut ta'am, bagi makanan. Ustaz Somad ni hanya ceramah-ceramah aja. Ustaz ni hanya ngomong-ngomong aja. Memang Ustaz ada bagi-bagi makanan. Setiap hari Jumat kedua di awal bulan, Abdul Somad membagikan beras ke 12 kabupaten kota, 12 kecamatan sepekanbaru, dikirim ke pesantren. Ada yang di Siak, satu pesantren 500 kilo. Berasnya bukan punya Abdul Somad. Berikut ini penyerahan beras setengah ton untuk pondok pesantren yang akan diserahkan Abdul Somad secara seremonial. Berikut ini penyerahan santunan kepada anak yatim panti asuhan. Sekian karung beras, satu karung beras 10 kilo. Kirim ke nomor berikut ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dapat apa Ustaz? Tak dapat apa-apa. Jangan-jangan Ustaz buat ini nanti mau mencalek 2024. Tidak. Yakinkan, beko kalau nampak baleho ambo akan ambo buat besar-besar, tidak mencalek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita bagi makan. Jangan sangka kalau sudah puasa sunat Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, kau sudah selamat. Belum, itu baru tujuan. La yabitu syab'an, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Tidur kenyang, tetangga kelaparan. Tak masuk surga orang yang tidur lelap, tetangganya kelaparan. Tetangga itu berapa orang? 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu kalau dilipet kain. Kalau tinggal di Jakarta, 40 rumah kate. Nyo tinggalnya di kondominium, tinggalnya di apartemen. 40 rumah kate, 40 rumah ke bawah. Sebabnya di tengah, gempa mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua penting. Sebab sekarang manusia egois. Jenazah tetangga baru ketahuan mati setelah bau jenazahnya menyebar keliling. Berapa banyak berita kita tonton di YouTube, berita di internet, berita di www.google.com, bercerita tentang orang tak mau tahu dengan tetangganya. Tapi dilipat kain, semua kenal dengan tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi. Orang di kota tidak lagi mau tahu dengan tetangga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Macam ayam nampak boleh. Tapi di PKN awak masih Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo sembahyang maghrib tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung salaman. Sehat Ustaz? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bisa putus Ustaz. Awak masih ada tegur sapa. Orang sebagian kalau sudah dia hidup, yang penting anaknya, bininya, amaknya, apaknya habis. Orang lain dia tak mau tahu, orang lain dia tak peduli. Padahal Islam ini mengajarkan at'imut ta'am, kasih makan. Tradisi awak sebelum puasa
mengundang anak yatim ke rumah makan, baca doa kirim untuk datuk nenek mama, untuk keluarga. Kadang seminggu 2 minggu sebelum puasa undang, mengundang anak yatim, bagus. Nanti bulan puasa mengundang fakir miskin buka bersama, mantap, halal bihalal. Undang lagi silaturahim, bagus. Tapi jangan siksa anak yatim. Besok datang ke rumah saya ya, ada acara buka bersama. Yo kata anak yatim, datang jam 5. Iya, datang jam 5, suruh baca Yasin 3 kali. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Habislah tenaga anak yatim. Lah 5 watt lah. Sadaqat 3 kali. Habis 3 kali. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tahlil 1 kali. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Azan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis suara anak yatim tadi. Dibuka bungkus, dibuka jambau, ditengok, rupanya lah mi ketek. Menyiksa anak yatim. Jangan siksa anak yatim. Jangan siksa fakir miskin. Ambo kalau mau undang anak yatim, dari zaman almarhumah ama ambo dulu, kalau ngundang anak yatim, baca kulhu 3 kali, kul ambil falak sekali, kul binas sekali, fatihah sekali. Dah. Usah banyak-banyak. Iko menyantuni anak yatim, dipajang anak yatim 1 baris panjang. Santunan anak yatim, wah, dipoto pakai kamera godang streaming. Balik ke rumah dibuka anak yatim amplop 5.000. Makan sumpah hidup awak. Seelok-eloknya awak datang ke rumahnya. Ambo setiap bulan yayasan almarhumah ama ambo, Yayasan Hajah Rohana Berbagi menyantuni 200 paket yatim miskin duafa. Tidak pernah ambo suruh datang. Kita yang datang ke rumahnya, bawakan beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, teh 1 kotak, roti gabin, susu, sembako, ikan sarden 3 kaleng. Kasihkan ke rumahnya. Jangan dia datang. Jangan sampai dia merasa dia pengemis. Kitalah yang meminta barokah dia. Mau lakukan. Kalau mau foto, mau diupload ke Instagram, ke Facebook, wajahnya ditutup. Ditutup pakai lambang warna merah. Love, I love you. Jangan nampakkan mukanya. Tutup. Jangan sampai dia malu. Dia sudah tua. Anak-anak muda, anak kecil, jangan permalukan dia di depan Allah. Nanti kita dimalukan Allah di depan pengadilan Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia akan dibukakan. Hari ini kita mulia bukan karena kita mulia. Hari ini kita mulia karena aib-aib cacat kita masih ditutup Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bukakan wajah mereka. Coba tengok upload ambo yang ada di Instagram kalau menyantuni anak yatim. Wajahnya ditutup warna merah, gambar love. Bisa dicek di Instagram. Jangan dicek di FB. Facebook ambo lah hilang 2 hari lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memberikan makanan, alhamdulillah. Yang sampai malam ini belum sedekah makan, insyaallah besok berubah. Amin. Yang sudah hamba beritahu ndak jauh mau berubah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makanan. Dan ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Salat tarawih rajin, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah tahajud, habis tahajud salat baca Quran, khatam Quran, tapi putus tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga.
Udah sambung silaturahim, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Iya, kalau malaikat maut datang 2 Syawal. Kalau datangnya seboleh Ramadan, maka jangan menunggu Syawal. Itulah makanya awak selesai sembayang mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai jin, wahai manusia, wahai malaikat. Assalamualaikum wahai malaikat, wahai manusia, wahai jin. Kenapa awak mengucapkan salam ke kanan dan kiri? 3. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin Islam. Assalamualaikum jin Islam. Ampun dah. Ampun manusia. Ada yang tak nampak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum salat dia sudah bersalaman, sebelum sembayangnya nah salaman, selesai sembayang dia salaman lagi, maka perbuatannya itu mubah, boleh. Sebelum sholat dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, perbuatannya itu sunnah. Amba ulang sekali lagi, sebab kalau awak lah masuk 3 kolak memang agak payah mengik. Sebelum sholat ulun ada bersalaman, sesudah sholat baru bersalaman, namanya sunnah. Sebab ini ulun ada bersalaman. Sebelum sholat sudah bersalaman, setelah sholat salaman lagi, namanya mubah. Menyambung tali silaturahim. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjidnya satu, Masjid Al-Mizan. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi hatinya bercabang-cabang. Kalau masuk ke masjid nanti tengoknya bukan shop. Kalau masuk masjid nanti tengoknya bukan imam. Kalau masuk masjid nanti tengoknya musuh hamba di mana. Oh, inyo di sana. Kalau gitu hamba di siko. Inyo di siko. Kalau gitu hamba di siko. Inyo di siko lepono. Kalau gitu hamba kate. Sampai akhirnya suatu hari lupa dek masbuk telambe, Allahu Akbar, uponya inyo di sebelah. Apa yang terjadi dengan silaturahim kita ini? Nabi pernah ceramah, Nabi menengok rahmat tak turun. Itu bedanya Nabi dengan kita. Nabi tuhnya bisa menengok rahmat turun apa tak turun. Kata Nabi ini ku tengok rahmat tak turun, rahmat Allah tak turun, malaikat rahmat tak turun. Berarti ada di antara kalian ini yang memutuskan tali silaturahim. Siapa yang memutus tali silaturahim? Balik, kata Nabi, balik. Maka baliklah dia sambung silaturahim. Setelah itu dia balik lagi datang. Rahmat sudah turun, malaikat sudah datang. Orang yang memutus tali silaturahim sama macam rahmat tak masuk ke rumah karena ada patung dan anjing. Bayangkan, orang yang memutus tali silaturahim sama menghalangi rahmat, macam tak datangnya rahmat ke rumah, tak masuk ke dalam rumah karena ada patung dan anjing. Komplitlah kalau orang yang memutus silaturahim di rumahnya ada patung dan inya suka memelihara anjing. Komplit, 3 in 1. Tapi alhamdulillah masyarakat lipat kain semuanya sudah menyambung tali silaturahim. Sebelum puasa menyambut puasa makan, sesudah puasa buku bersama, setelah puasa halal bihalal. Ambo dulu ceramah halal bihalal di lipat kain sebelum masjid kok ada. Waktu itu masjidnya di bawah. Masjid apa namanya waktu itu, Bu ya? Hah? Masjid Al-Mizan je. Jadi kini jadi apa masjid itu? Jadi MI. Itu dulu. Tak tahun berapa lah itu. Di bawah ambo acara halal bihalal. Lalu kemudian ke negerian Kuntu mengundang ambo di dalam. Dipotong mereka kerbau. Menyambut Ustadz Abdul Somad. Kami memotong kerbau. Ambo sangkodek menyambut ambo. Rupanya memang tiap tahun. Artinya apa? Masyarakat awak, nenek mama awak, datuk-datuk awak dari dulu-dulu memang sudah terbiasa menyambung tali silaturahim. Itu kan tradisi mereka dari dulu itu. Sebelum Islam datang,
Mereka sudah menyambung silaturahim. Datang Islam, tinggal meluruskannya saja lagi. Dulu nenek moyang kita memang suka silaturahim, potong kobau, makan bersama, tapi waktu itu belum menyembah Allah. Ketika Islam datang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah berakhlak, tapi tauhidnya belum betul. Setelah Islam datang, akhlaknya betul, tauhidnya betul. Jangan sampai setelah Islam datang, tauhidnya betul, malah akhlaknya rusak, memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang sudah menyambung, alhamdulillah. Dengan mendengar tausiah ini, mudah-mudahan yang putus kembali tersambung. Yang sudah disampaikan tak juga menyambung, entahlah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia bersalah Pak Ustadz, tapi dia salah Pak Ustadz. Kalau dia bersalah, berarti dia masih manusia. Tapi kalau dia salah betul, tiap hari salah terus, berarti dia udah berubah jadi setan. Manusia kedua, manusia baik, manusia salah. Manusia baik ada salahnya, manusia salah ada baiknya. Abdul Somad ini salah, tapi sekete-sekete ada baiknya. Bapak ibu baik, tapi tetap ada juga salahnya. Salah Abdul Somad itu apa? Ceramahnya lama. Salah Abdul Somad apa? Suaranya terlalu keras menggelegar sehingga jamaah terganggu, yang sakit jantung dugap-dugap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sambung tali silaturahim karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makanan, wa tasilul arham, sambung tali silaturahim, nan terakhir nan keempat, wa tusalli bil laili wan nasu niyam, sembahyang tengah malam waktu orang sedang lolo. Sembahyang tengah malam ketika orang sedang tidur pulas. Itulah tujuan makan sahur. Apa tujuan makan sahur? Bukan makannya. Tujuan makan sahur adalah membiasakan bangun malam. Allah bisa karena balik dari siko, jangan nonton TV, jangan main handphone, langsung tidur. Jam 10 selesai ceramah, pulang tidur. Yang tak bisa tidur, makan antimo. Lolok jam 10, jam 11, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam tidur, jam 3 bangun. Ibu-ibu jam 3 bangun karena mau masak sahur. Bapak bangun jam 3. Yang pertama dibuat salat sunat wudu. Usalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, siko Bilal, aku dengar suara selopmu, suara sendalmu. Suara sendal Bilal didengar Nabi dalam surga, kresek 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 kresek. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, ambo tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Ikolah kesempatannya gue di tengah malam. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal kulitnya hitam, miskin, budak, hamba sahaya, tapi masuk surga gara-gara sholat sunat wudu 2 rakaat. Ambo belum pernah membuat buya, buat malam kok. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Ambo nak banyak hafal ayat kulhu aja, ndak apa-apa. Rakaat kedua kulhu lagi, mafi muskilah. Rakaat ketiga kulhu lagi, no problem guys. Nah, buatlah malam itu. Sesudah solat sunat wudu, togak lagi. Dosa awak banyak. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa lagi ayatnya? Yang tadi juga lah. Kulhu juga lagi. Sesudah sembahyang solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud 8 rakaat. Ayatnya Buya,
Yang tadi juga lagi. Kulhu juga lagi. Kulhu. Tetap baca sampai habis. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makasih hamba tetap baca. Jangan mentang-mentang lah itu je. Waladhdallin amin. Kulhu juga lagi. Kulhu lah. 8 rakaat. Sesudah sholat tahajud jangan lagi witir. Sebab awak lah witir tadi. Awak lah witir tadi lah. Lah witir. Dari mana tahu witir? Awak tahu witir sebab Bilal memberitahu witir. Sallu sunnatal witri rak'ataini azabakumullah. Mana pula ada witir 2 rakaat? Witir itu kan 3. Witirnya 2 1. Maka imam awak tadi beritahu witir 2 1. Sebab takutnya makmum salah usolli sunnatal witri salasa raka'atin 2 1 ya. Yang 2 itu apa namanya? Usolli sunnatas syaf'i minal witri wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' genap, witir ganjil. Witir itu ada genapnya 2 rakaat. Sesudah itu baru 1 rakaat. Yang membuat 3 rakaat boleh, tapi jangan ada tasyahud awal supaya tidak sama dengan maghrib. Yang membuat 2 1 elok. Menurut mazhab Syafi'i mana nan afdal? Nan afdal 2 1. Kenapa nan 2 1 afdal? Yang 2 1 iftitahnya 2 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nan 2 1 tasyahudnya 2 kali. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walaupun awak dilipek kain nan disobiknya tetap jo kuntu. Subhanaka inni kuntu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah alasan kenapa 2 1 lebih afdal daripada 3. Jadi Ustaz Abdul Somad ambo cari selamat, lebih selamat jadi makmum. Nah, pokoknya kalau ceramah di masjid, Ustaz maju, silakan Pak Imam. Pak Imam nyuruh maju, silakan Pak Imam. Fadol Ustaz, silakan Pak Imam. Lama-lama kalahnya, ya mau maju. Ambo tidak mau merusak tatanan yang sudah ada, sehingga jamaah yang tidak tahu batanyo-tanyo lebih selamat jadi makmum. Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau masjid awak lah terbiasa 2 1, tiba-tiba ambo buat 3, jamaah berkato-kato dalam hati. Sah apa ndak kau? Apa ni sembahyang kau? Kita ni ceramah ini mempertautkan hati. Hati yang kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang disatukan dalam masjid. Bukan orang yang udah bersatu dalam masjid dikacau balau jadi keluar masjid. Betul? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Islam. Isi Islam itu apa? Quran dan sunnah. Kalau awak tak paham Quran sunnah, kemana awak bertanya? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Pejabat meninggal, ada penggantinya.
Sebelum penggantinya mati, sudah ada penggantinya lagi. Pengusaha direktur mati, langsung ada penggantinya. Tapi alim ulama meninggal, tak ada penggantinya. Jangan takut. Kenapa? Karena dilipat kain sudah ada madrasah aliyah negeri 3 yang membuka jurusan tahfiz Quran. Anak-anak kita akan belajar agama, fikih, usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, bahasa Arab, hafal Quran. Daftarkan ke madrasah aliyah negeri lipat kain 3 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong, masukkan ke Instagram, like and share. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau mereka masukkan anaknya ke sekolah agama, alhamdulillah. Kami dulu Bapak Ibu untuk sekolah agama ini susah, mencari informasi payah. Tapi zaman sekarang, dulu orang mesti ke Pekanbaru, man 1, man 2. Sekarang mannya datang ke lipat kain. Supaya apa? Supaya anak-anak kita keluar dari mulutnya salam. Kalau dia kaya, punya duit, punya kebun sawit, punya kebun karet, punya truk, punya kol diesel, punya mobil, punya ruko, dia akan sedekah, dia akan buat program at'imut ta'am. Dan kalau dia kaya, dia bangun tengah malam, dia akan sholat qiyamul lail di tengah malam. Inilah tujuan kita, supaya menyekolahkan anak-anak ini sekolah agama sampai aliyah saja. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kuliahnya terserah. Mau jadi dokter spesialis silakan, mau jadi ahli nuklir silakan, mau jadi guru matematika silakan. Saya tidak mewajibkan anak keponakan saya jadi ustadz macam saya. Saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, silakan. Mau jadi apa? Mau jadi polisi, mantap. Mau jadi apa? Mau jadi tentara, teruskan. Yang penting hatinya Quran. Dan kalau dia mati mengucapkan akhir kalam la ilaha illallah Muhammadun. 4. Absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makanan. Wa tusalli bil laili wan nasu wasilul arham, sambung silaturahim. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, salat tengah malam. Terakhir kelima, tadkhulul jannata bisalam. Kalau engkau lakukan yang 4 ini, tadkhulul jannata, maka engkau akan masuk surga bisalam, dengan salam. Itulah mengapa kita ulang 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan keempat ini bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.